Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Hujan ikan negara bagian Kerala India tanggal 12 Februari tahun 2008. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kerala adalah sebuah negara bagian di pantai Malabar, India. Negara bagian ini dibentuk pada tanggal 1 November tahun 1956. Setelah disahkannya Undang-Undang Reorganisasi Negara Bagian, dengan menggabungkan Malayalam dari wilayah-wilayah yang sebelumnya berbahasa Malayalam seperti Cochin, Malabar, South Canara, dan Travancore, tersebar di wilayah seluas 15.005 mil persegi. Lalu Kerala adalah negara bagian India terkecil ke-14. Berdasarkan luas wilayah, negara bagian ini berbatasan dengan Karnataka di utara dan timur laut, Tamil Nadu di timur dan selatan, dan Laut Laksatwip di barat. Dengan 33 juta penduduk menurut sensus tahun 2011. Lalu Kerala adalah negara bagian India terbesar ke-13 berdasarkan jumlah penduduk. Negara bagian ini terbagi menjadi 14 distrik dengan ibu kotanya adalah Tiruvananthapuram. Lalu bahasa Malayalam adalah bahasa yang paling banyak digunakan, dan juga merupakan bahasa resmi negara bagian tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, pada tanggal 12 Februari tahun 2008, sebuah fenomena alam yang sangat langka dan menarik terjadi di negara bagian Kerala, India, yaitu peristiwa hujan ikan. Penduduk lokal melaporkan bahwa ikan-ikan kecil tiba-tiba berjatuhan dari langit, seolah-olah turun bersama hujan biasa. Peristiwa ini menyebabkan kehebohan di berbagai wilayah, terutama di distrik Alappuzha, dan beberapa area lain di Kerala. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, fenomena hujan ikan bukanlah sebuah kejadian supranatural, melainkan dapat dijelaskan secara ilmiah. Salah satu teori paling umum adalah keterlibatan angin kencang, seperti tornado kecil atau angin pusaran, yang terbentuk di atas badan air seperti sungai, atau danau atau laut. Angin ini mampu menyedot makhluk hidup kecil seperti ikan, atau katak atau bahkan udang ke dalam pusarannya, kemudian membawanya ke atmosfer. Setelah angin kehilangan kekuatannya, maka makhluk-makhluk tersebut jatuh kembali ke tanah bersama hujan biasa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, di Kerala, fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh pusaran angin lokal yang terjadi di daerah pesisir yang banyak memiliki badan air. Ikan-ikan kecil yang ringan terbawa naik oleh angin kuat dan akhirnya jatuh di daratan ketika hujan turun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, menariknya, hujan aneh bukan pertama kali terjadi di Kerala. Negara bagian ini pernah mencatat beberapa peristiwa hujan aneh lainnya, termasuk hujan berwarna merah yang pernah terjadi pada tahun 2001. Dalam insiden tersebut, hujan berwarna kemerahan turun di beberapa bagian Kerala, memunculkan berbagai spekulasi ilmiah dan mitos di kalangan masyarakat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, banyak warga yang awalnya mengaitkan hujan ikan ini dengan pertanda gaib atau keajaiban. Tetapi para ilmuwan cepat turun tangan untuk menjelaskan bahwa ini adalah fenomena meteorologi yang jarang terjadi, namun bisa dijelaskan secara logis. Beberapa spesimen ikan yang jatuh dikumpulkan untuk diperiksa. Mereka umumnya adalah ikan-ikan kecil yang biasanya ditemukan di perairan setempat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, hujan ikan di Kerala pada tanggal 12 Februari tahun 2008 adalah salah satu contoh nyata betapa alam
kadang-kadang bisa menunjukkan keajaibannya dalam bentuk yang tidak biasa. Meskipun terlihat aneh dan luar biasa, kejadian ini dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip ilmiah sederhana, seperti pembentukan angin pusaran dan fenomena cuaca ekstrim. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa masih banyak keajaiban alam yang menanti untuk dipahami dengan pendekatan ilmiah, sekaligus memperkaya kekaguman kita terhadap kekuatan alam semesta. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.